Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita terhadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Baiklah, tanpa memperpanjang kata-kata mukadimah, kami dari kelompok 7 akan membacakan materi tentang rekursif. Baiklah, saya akan membacakan tentang pengertian rekursif. Rekursif adalah kemampuan suatu rutin untuk memanggil dirinya sendiri. Rekursif merupakan teknik pemrograman yang paling penting dan beberapa bahasa pemrograman yang mendukung keberadaan proses rekursif saat ini. Pada beberapa persoalan, fungsi rekursif sangat berguna karena mempermudah solusi. Namun demikian, fungsi rekursif juga memiliki kelemahan, yaitu memungkinkan terjadinya overload pada stack, yaitu stack yang tidak lagi mampu menangani permintaan pemanggilan fungsi karena kehabisan memori. Stack adalah area memori yang dipakai untuk variabel lokal untuk mengalokasikan memori ketika suatu fungsi dipanggil. Bentuk umum dari fungsi rekursif dapat dilihat pada PPT bagian yang di samping. Kelebihan perulangan rekursif ada dua, yaitu sangat mudah untuk melakukan perulangan dengan batasan yang luas dan dalam artian melakukan perulangan dalam skala yang besar. Yang kedua yaitu melakukan perulangan dengan batasan fungsi. Selanjutnya yaitu kekurangan perulangan rekursif. Ada tiga, yaitu tidak bisa melakukan nested loop atau looping bersarang. Yang kedua, biasanya melakukan fungsi untuk sulit dipahami, hanya cocok untuk persoalan yang tertentu saja. Yang ketiga yaitu trace error sulit. Selanjutnya yaitu contoh fungsi rekursif. Untuk menghitung hasil kali dari dua bilangan, def kali A, B, return A if B sama dengan 1 LCA, tambah kali dalam kurung A, B kurang 1. Cara kerja rekursif ini dengan nilai B bukan 1. Fungsi ini akan memanggil terus perintah A tambah kali dalam kurung A, B kurang 1, yang tiap tahapnya akan memanggil dirinya sendiri sambil mengurangi nilai B. Penguraian langkah-langkahnya yaitu dalam soal kali 2,4. 2 tambah kali 2,3. 2 tambah dalam kurung 2 tambah kali 2,2. 2 tambah 2 tambah 2 kali 2,1. 2 tambah 2. 2 tambah 2 yaitu 2 tambah 2 tambah 4. Dengan hasil 2 tambah 6 yaitu 8. Sebelum melakukan penambahan program, melakukan pengambilan fungsi rekursif terlebih dahulu sampai fungsi mengembalikan nilai pasti 2,2. Setelah menghilangkan semua pemanggilan fungsi, penambahan baru dilakukan, mulai dari nilai pengembalian dari fungsi yang paling terakhir. Selanjutnya yaitu contoh fungsi rekursif menggunakan faktorial, yaitu the factorial n. Return if n sama dengan 1 LCN kali faktorial n kurang 1. Berikut cara pemanggilannya yaitu faktorial 5. 5 kali faktorial 4. 5 kali dalam kurung 4 kali faktorial 3. 5 kali dalam kurung 4 kali dalam kurung 3 kali faktorial 2. 5 kali dalam kurung 4 kali dalam kurung 3 kali dalam kurung 2 faktorial 1, yaitu 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, yaitu 5 kali 4 kali 6 sama dengan 5 kali 24 sama dengan 120. Dengan melihat kemiripan cara kerja serta kode faktorial dapat dilihat bagaimana fungsi memiliki dua ciri khas, yaitu satu, fungsi rekursif selalu memiliki kondisi yang menyatakan kapan fungsi tersebut berhenti. Kondisi ini harus dibuktikan akan tercapai. Jika tidak tercapai, maka kita tidak dapat membuktikan bahwa fungsi akan berhenti, yang berarti algoritma kita tidak benar. Yang kedua yaitu fungsi rekursif selalu memanggil dirinya sendiri sambil mengurangi atau memecahkan data, masukkan setiap pemanggilannya. Hal ini perlu diingatkan kembali, karena tujuan utama dari rekursif adalah memecahkan masalah dengan mengurangi masalah tersebut menjadi masalah-masalah kecil. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Ahmad Azhar Rahab. Kepada Azhar dipersilakan. Baiklah, saya Ahmad Azhar Rahab, NIM 2521140. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu
fungsi Fibonacci. Fibonacci sendiri adalah suatu bilangan yang merupakan hasil penjumlahan dari dua bilangan sebelumnya. Bilangan Fibonacci sendiri sering disebut dengan the golden number of human life. Dan Fibonacci diperkenalkan pertama kali oleh Leonardo da Vinci atau yang lebih dikenal dengan Fibonacci pada abad ke-13 Masehi. Suku pertama dari bilangan Fibonacci adalah 0 atau 1. Artinya suku-suku berikutnya akan dijumlahkan dari kedua suku sebelumnya. Rumus menggunakan Fibonacci ialah Fn sama dengan Fn kurang 1 tambah Fn kurang 2. Bilangan Fibonacci sendiri bisa kita implementasikan menggunakan program C++. Contohnya sudah kami berikan di dalam makalah. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya dijelaskan oleh saudari kita Dina. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang menyusun permutasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dina, NIM 2521125. Permutasi dapat diartikan sebagai aturan pencacahan atau penyusunan dengan memperhatikan urutan objek. Rumus dari menyusun permutasi adalah P R dari N sama dengan N faktorial dibagi N kurang R faktorial. Keterangan dari rumus tersebut adalah permutasi R dari N, yaitu permutasi R objek dari N objek yang ada. N adalah banyaknya objek keseluruhan, sedangkan R adalah banyaknya objek yang diamati atau diberi perlakuan. Contoh soal dari menyusun permutasi adalah perusahaan pengalengan sedang membutuhkan 4 karyawan baru untuk mengisi posisi berbeda yang kosong. Namun, calon yang tersedia sebanyak 9. Tentukanlah berapa banyak susunan karyawan yang mungkin dilakukan. Cara menjawab contoh soal di atas adalah dengan menggunakan rumus permutasi, yaitu permutasi R dari N sama dengan N faktorial dibagi N kurang R faktorial. Di sini N-nya adalah 9, R-nya sama dengan 4. Berarti permutasi 4 dari 9 sama dengan 9 faktorial dibagi 9 dikurang 4 faktorial. Jadi 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial dibagi 5 faktorial sama dengan 3024. Jadi dalam pemilihan susunan karyawan yang diterima terdapat 3024 cara. Untuk bahasa program bisa teman-teman lihat pada PPT di samping.